Halo kawan Tech Center, gak kerasa ya kita sudah hampir memasuki akhir Maret. Emang akhir Maret ada apa sih Min TC? Itu loh kak, batas lapor SPT tahunan untuk orang pribadi. Gimana nih kawan Tech Center? Sebagai warga negara yang baik, udah lapor SPT tahunan belum? Daripada telat lapor terus kena denda, mending cepat-cepat lapor sekarang deh. Di dalam antreannya panjang ya. Mending lapor online lewat DJP online aja pak. Sini. Min TC kasih tahu cara lapor SPT tahunan. Gampang dan tentunya gak capek antre. Kalau kawan Tech Center punya pertanyaan, komen di bawah ya. DM Min TC juga boleh loh. Min TC akan kasih tutorial gimana cara lapor SPT tahunan khusus untuk WP orang pribadi yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu seperti yang sudah dijelaskan pada episode-episode sebelumnya. Untuk kawan Tech Center yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai, kita bahas di episode berikutnya ya. Kita akan melanjutkan contoh soal kasus Bapak A dan Ibu A kemarin. Masih ingat kan kawan Tech Center? Bapak A hanya memiliki usaha toko elektronik dan tidak terdapat pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Karena Ibu A memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, maka Bapak A dan Ibu A melaporkan penghasilan dan pajak yang telah disetor secara masing-masing. Jadi, Bapak A cukup lapor SPT atas usaha toko elektroniknya pada SPT tahunannya, dan Ibu A cukup lapor SPT atas usaha toko bajunya saja pada SPT tahunannya. Formulir SPT yang digunakan adalah formulir SPT 1770. Oh iya, sebelum lapor SPT tahunan, pastikan kawan Tech Center sudah melakukan pendaftaran pada situs djponline.pajak.go.id. Daftar harta dan utang per 31 Desember tahun pajak yang akan dilaporkan. Daftar keluarga. Dan rekapitulasi peredaran bruto ekstensi file PDF. Kita akan melakukan simulasi lapor SPT terkait usaha elektronik Bapak A. Buka situs djponline.pajak.go.id. Login dengan memasukkan NIK atau NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Klik menu lapor. Klik e-form. Klik unduh Adobe PDF Reader. Unduh sesuai dengan sistem operasi perangkat komputer kawan Tech Center dan lakukan instalasi. Kembali ke tab DJP Online dan klik Buat SPT. Pilih Ya. Pilih tahun pajak, status SPT, dan media pengiriman token. Klik unduh formulir dan buka file tersebut dengan Adobe PDF Reader yang tadi sudah terinstall. Penting buat kawan Tech Center ketahui bahwa data-data dalam SPT ini harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, sekarang kita akan mulai mengisi formulir SPT-nya. Dalam contoh ini, Bapak A akan melaporkan penghasilan, harta, utang, dan PPh yang telah dibayar pada tahun 2024, di mana jatuh tempo pelaporan SPT-nya adalah 31 Maret 2025. Nah, berarti jika sekarang kawan Tech Center akan lapor untuk tahun pajak 2023, jatuh tempo pelaporan SPT-nya paling lambat 31 Maret 2024. Pengisian SPT dilakukan dari halaman paling belakang ya kawan Tech Center. Pilih pencatatan. Isi bagian A, harta pada akhir tahun, dengan harta seperti rumah, deposito, mobil, logam mulia, saham, dan sebagainya yang dimiliki sampai dengan akhir tahun pajak yang dilaporkan dengan nilai perolehan. Misalkan, pada tahun 2024 bulan April, kita membeli rumah seharga 400 juta.
Maka, isi tahun perolehan dengan 2024 dan nilai perolehan 400 juta rupiah. Isi bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun jika ada. Misalkan, pinjaman ke bank untuk KPR rumah atau modal usaha. Jumlah diisi dengan jumlah sisa utang per 31 Desember tahun pajak yang dilaporkan. Isi bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Pastikan di halaman tersebut tidak ada warna merah. Lanjutkan ke halaman berikutnya. Karena tidak terdapat pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atas usaha Bapak A, maka kita langsung ke bagian A nomor 16. Centang PP23 atau PP55, dan di bagian kanan atas halaman akan muncul tombol PP23 atau PP55. Isi alamat. Klik tambah untuk mengisi peredaran bruto dari masa Januari sampai dengan Desember. Isikan NPWP, masa pajak, alamat, peredaran bruto, dan jumlah PPh final yang dibayar. Jika sudah selesai mengisi, pilih ya, pada pindahkan nilai ke lampiran 3, lalu klik sebelumnya pada bagian kiri atas halaman. Jumlah peredaran bruto akan langsung terisi otomatis pada kolom dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto. Begitupun jumlah PPh final yang dibayar akan otomatis terisi pada kolom PPh terutang. Jika kawan tax center mempunyai penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dapat diisikan di bagian B. Klik PP23 atau PP55 lagi untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Jika kawan tax center memiliki PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, dapat diisikan ke bagian A lampiran ini. Karena Bapak A tidak memiliki transaksi yang PPh-nya dipotong atau dipungut oleh pihak lain, maka lewati lampiran ini dengan klik selanjutnya. Lampiran 1 halaman 1 ini ditujukan untuk WP yang menyelenggarakan pembukuan. Karena Bapak A menggunakan pencatatan, maka klik selanjutnya. Karena Bapak A tidak menggunakan skema NPPN dan tidak mempunyai penghasilan selain dari usaha toko elektroniknya, maka kita lewati bagian B dan bagian C lampiran 1 halaman 2. Yeay, kita sudah berada di halaman induk nih kawan tax center. Isi identitas dengan lengkap, jangan sampai ada warna merah. Pada bagian status kewajiban perpajakan suami istri, pilih MT karena istri Bapak A memilih untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Scroll ke bagian bawah halaman dan isikan tanggal lapor. Kembali lagi ke bagian atas halaman, pilih PH atau MT. Karena Ibu A sama-sama melakukan usaha yang dikenai PPh final, maka cukup isikan PTKP. Ceritanya Bapak A dan Ibu A tidak memiliki tanggungan nih kawan tax center, jadi kita isi seperti ini. Klik submit. Unggah file PDF rekapitulasi peredaran bruto yang telah disiapkan sebelumnya. Isi kode verifikasi dengan kode yang telah dikirim pihak DCP ke email kawan tax center. Klik submit. Bukti penerimaan elektronik akan masuk ke email dan pelaporan SPT tahunan telah selesai. Dengan e-form, kawan tax center bisa lapor SPT tahunan tanpa perlu capek antre di kantor pajak. Gimana kawan tax center? Mudah bukan?